Yuk kita jalan lagi. Ah. Ya. Saya langsung buka sesi terakhir ini dengan Pak Lubis. Pak Lubis, masih ada 60.000 perda yang sedang direvisi atau direview oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada masukan kepada pemerintah supaya kemudian tidak menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat? Jadi menurut saya itu ya memang pemerintah harus membuat tim yang solid ya, supaya pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri tidak masuk terhadap hal-hal yang teknis ya. Jadi dengan membuat tim itu saya rasa nanti lebih komprehensif, mana yang memang bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Ya. Jadi yang kedua juga memang saya lihat itu perda ini kan sudah sangat teknis memang ya. Makanya biasanya perda itu juga nggak terlalu tebal ya. Jadi diberikan aja wewenang kepada daerah, tapi tadi sudah ada sistemnya itu pembatasannya ya. Ini saya rasa ini perda ini tidak terlalu isunya sebetulnya yang besar, tapi permasalahan di daerah tidak terlalu besar ya. Dan daerah itu juga rata-rata saya lihat tidak terlalu serius juga bikin perda itu. Nggak serius. Bahkan mereka artinya juga banyak. Tidak mereka pikirkan dampaknya kepada masyarakat secara lebih luas? Enggak, mereka itu memang sering mencontoh ya, umpamanya dilihat di tempat A menarik dia pembangunannya modelnya gini, mereka studi banding ke sana. Ini jadi perda ini banyak yang hampir sama. Mengabaikan kearifan lokal kalau begitu. Jadi banyak yang sama. Jadi menurut saya perda ini nanti dia fokus kepada kekhasan daerah saja. Ya. Kemudian yang kedua, dia boleh membatasi tapi dalam kerangka tidak mematikan perekonomian. Ya, katakanlah umpamanya seperti mengatur peredaran, umpamanya kalau di Eropa kan orang pasti minum wine tiap hari ya. Itu memang harus diatur. Kalau daerah-daerah wisata memang ya hotel-hotel berbintang ya. Dan itu juga di negara yang membolehkan minuman juga dibatasi. Juga ya. Batas pembelian, batas umur, batas jangan tempat. Semua anak membeli, itu kan generasi kita juga hancur juga ya. Baik, oke. Bung Nur, supaya isinya itu kemudian sesuai dengan hukum dan kebijakan kita. Ya, sebenarnya pemerintah itu sudah membuat sistem unit-unit yang cukup memadai ya kalau menurut saya. Ada peran Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembinaan otonomi daerah. Kemudian ada di Kementerian Hukum dan HAM itu ada Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. Nah, ini harus dioptimalkan sebenarnya kerja pemerintah di dalam meningkatkan kapasitas ya. Belum masuk kepada pengawas, tapi kapasitas pemerintah daerah di dalam membentuk peraturan daerah. Karena peraturan daerah itu ibarat jantungnya otonomi daerah itu. Jadi kemandirian daerah itu ya harus dimulai dengan peraturan daerah. Nah, oleh karena itu pemerintah selain melakukan pengawasan juga melakukan pendampingan di dalam pembentukan peraturan-peraturan di daerah kepada pemerintah daerah. Pendampingan. Artinya juga berpikir bahwa kalau ini dijalankan nanti akan dampaknya seperti ini. Betul. Sudah harus dipikirkan dari awal sebelum diundangkan. Betul. Jadi dan sekarang juga di undang-undang ada proses register perda. Jadi sebelum perda itu diberlakukan, daerah harus menyerahkan kepada pemerintah pusat untuk diperiksa sepertinya. Jadi itu, dan karena perda pasti akan tetap ada dalam sistem pemerintahan kita karena dijamin dalam konstitusi keberadaannya, hanya bagaimana membuat perda itu bisa benar-benar memajukan daerah ya. Jadi tidak hanya mengatur buka tutup warung, tapi juga mengatur bagaimana sih daerah ini benar-benar bisa maju dengan potensi yang mereka miliki kira-kira. Sayangnya soal buka warung ini justru yang lebih menarik untuk dibincangkan daripada bagaimana memajukan daerah itu. Betul. Iya, ya Pak Soni ya. Bagaimana kemudian nanti pemerintah melihat jangan sampai tujuan daripada penghapusan perda ini untuk percepatan pembangunan justru yang menjadi setback yang dibahas adalah hal yang tidak terlalu penting bagi pembangunan. Harusnya lebih kepada substansi lah. Ya. Kita jangan membelok ke hal yang kecil sebenarnya kan seperti itu. Ya. Tapi intinya begini. Jadi pemerintah itu mencoba meningkatkan pelayanan ya dalam konteks perda ini. Kalau tadi disebutkan perda kok banyak sekali, seolah-olah kualitasnya kurang, tidak. Karena Undang-Undang 23 2014 ada beberapa urusan pemerintahan yang berubah. Pertambangan saja yang dulu menjadi urusan kabupaten, sekarang ditarik ke provinsi. Kalau satu kabupaten bikin satu perda pertambangan, berarti 500 lah kira-kira ya. Perda ke seluruh kabupaten bikin perda, berarti 500 dibatalkan semua, menyesuaikan. Karena menyesuaikan dengan urusan pemerintahan. tadi itu. Padahal yang urusan pemerintahan yang disesuaikan sekarang ini mulai dari pertambangan, kehutanan, ya, kemudian sekolah, SMA. Nah ini karena perda penyesuaian urusan. Antara lain seperti itu. Jadi terkesan banyak ya. Terus kok Depdagri bisa melakukan secepat itu? Karena memang jelas, karena perubahan urusan maka tanpa dievaluasi pun secara cepat kita tidak bisa mesti menyimpulkan. dilihat pasal per pasal. Karena jelas ya ada, perda dibatalkan pasalnya yang mengatakan urusan yang semula ditangani kabupaten jadi provinsi, tinggal merubah seperti itu. Contoh konkret,
Kenapa kita bisa cepat? Yang kedua, dulu nama yang membahas perda ini Biro Hukum. Jumlah orang paling banter di Biro Hukum 15 sampai 20 orang. Ya. Sekarang Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan kualitas perda, bikin satu direktorat baru dengan anggota 100 orang. Itu merefer ke Pak Lubis tadi supaya timnya diperkuat. Jadi ada Direktur Produk Hukum Daerah. Para sarjana hukum secara khusus yang mengenangani ini. Oke. Dengan proses pengembangan sistem digital, kita ada aplikasi e-perda. E-perda, perda berbasis elektronik, ada 3 subsistem, e-register. Ya. Orang register dari Papua nggak perlu datang ke sini, cukup online. Fasilitasi, namanya e-facilitation, cukup nanti tanya. Dan terakhir konsultatif. Kalau ada rakyat mau akses, tanya, itu di e-konsultatif. Jadi semua proses kita sederhanakan untuk kemudahan masyarakat mengakses. Ya, Demikian. baiklah. Oke. Ya, Bapak Mujle. ya sebetulnya tadi sudah terangkum dan sudah tersusun dengan baik ya. Apa yang dibahas soal perda ini. Namun saya hanya sedikit menambahkan saja nih, mohon maaf Prof. Dari pembicaraan ini ada satu hal yang mungkin bisa saya tarik, bahwa perda itu semua pada dasarnya baik untuk mengatur masyarakat. Tapi mungkin kurang ada solusi yang lebih menyentuh kepada masyarakat, sehingga semua itu ada celah di mana orang bisa mengambil kesempatan. Misalkan begini, perda bagi yang ingin menikah harus bisa membaca Al-Quran. Ya. Ini sebaiknya daerah itu memfasilitasi bagaimana caranya masyarakat itu bisa membaca Al-Quran. Atau tadi ada perda melarang wanita keluar malam. Jangan-jangan diambil celah bahwa mereka keluarnya sore, pulangnya pagi. Iya, nggak malam ya? Nggak ketemu malam. Iya. Saya kira begitu. Ini juga harus disikapi dengan hati-hati. Ya. Ada lagunya? Ada, selalu ada lagunya. Iya, selalu ada lagu. Perda itu pasti mengandung ada sedikit cacat hukumnya atau kekurangannya, karena ini juga dibuat oleh manusia. Betul. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu tempatnya lupa, salah dan lupa. Nyanyi Dik. Ada. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Dan minta maaf tentu saja. Minta ya? maaf. Iya, Cepopong terakhir. Wah, habis waktunya? Iya. Mangga, ya kan? Segala sesuatu menurut pendapat Cepopong, kita ambil hikmahnya. Ya. Pasti ada hikmahnya. Nah, sebelum lanjut, memang ada di negara kita itu, ya, ada nyebut unik dewe kapaksa ya. Ya. Kita buat undang-undang. Ya. Pleng, PP-nya 4 tahun, 5 tahun baru keluar PP-nya. Ya. PP-nya bukan popong ya, peraturan pemerintah. Itu sih, padahal PP itu kan petunjuk teknisnya. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang orang daerah bingung. Nah, sekarang urusan perda terakhir kan. Ada undang-undang, ada tadi perda sudah dibahas ya. Nah, memang pada prinsipnya memang perda ini apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten, memang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. memang seperti itu. Oke. Nah, namun itulah Cepopong katakan tadi bahwa kadang-kadang di kita itu yaitu suka instan, ujug-ujug. Nah, yang kurang adalah ya koordinasinya itu. Makanya ujug-ujug 3.143. Ya. Kenapa tidak zaman masih kena 10 atau 100? Nah, jadi sudahlah kita ambil hikmahnya ya kan. Pemerintah itu sekarang harus mencari jalan keluar tanpa merugikan daerah. Daerah juga mulai sekarang jangan emosional. Mangga dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kita tutup sidang malam ini. Tok tok tok. Nah. Ya, terima kasih Cepopong. Terima kasih Mamat, Pak Sony, Bang Lubis, Prof Hadi, Bung Nur, dan Mujle Khatulistiwa, terima kasih. Dan terima kasih juga buat Anda pemirsa, aturan dibuat untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Bayangkan kalau tidak ada aturan, mungkin seperti kata Cepopong, kita akan pabaliut. Tapi aturan juga jangan mengekang kebebasan. Karena dengan aturan yang baik, maka akan kita dapatkan pemerintah yang baik, tata kelola yang baik, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.